Sahabat Suara Tapian, kami ada di kantor dari Mahardika Institute. Ingin berbincang-bincang wawancara dengan seorang tokoh yang menurut kami yang sangat legendaris. Dia adalah guru etos Indonesia, penulis banyak buku, motivator, bahkan belakangan dikenal jadi konsultan, terutama konsultan politik. Bapak Jansen Sinamo. Kami akan berbincang bagaimana beliau kemudian lebih bergiat juga di konsultan politik, terutama pilkada. Horas Amang. Horas. Senang Amang diberi waktu untuk kami Suara Tapian TV untuk berbincang-bincang. Puji Tuhan. Terima kasih Suara Tapian. Ya, Pak Jansen, Amang dikenal di kawasan Danau Toba sudah beberapa bupati atau pimpinan daerah Amang menangkan sebagai konsultan pilkada. Bisa cerita awal kemudian Amang bergiat di konsultan pilkada itu? Ini bermula secara tidak sengaja. 2014. Ya. Waktu itu saya meluncurkan buku tentang Jokowi. Joko Widodo. Pada waktu buku ini diluncurkan, Jokowi sedang dalam proses pilpres lah ya. Nah, dan dia waktu itu sudah terpilih, tapi masih belum dilantik kan. Pada saat itulah buku ini kita luncurkan dalam sebuah acara yang ya cukup akbar lah ya. Judul bukunya Revolusi Mental. Saya editornya, sekaligus saya penerbitnya. Buku ini rame lah, ya kan? Nah, seperti lazimnya di peluncuran buku yang ada di panggung kan cuma penulis sama penerbit, ya kan? Itu waktu itu disiarkan langsung oleh Metro TV. Ya, hanya saya bilang tadi ini acara peluncuran buku salah satu yang terbesar dalam 25 tahun terakhir. Seingat saya di Balai Kartini dibuat. Ya. Rupanya ada orang yang melihat kami datang ke acara itu, 3 bersaudara marga Banjar Nahor. Mereka datang ke acara itu dan membeli banyak buku itu sesudahnya. Lantas kira-kira seminggu kemudian ketiga bersaudara ini datang ke saya. Saya ditelepon, nah, Amang di mana? Saya di hotel ini, lagi ngopi, saya bilang kan. Datanglah mereka ke sana. Dan langsung mereka katakan, ini adik kami, Dosmar Banjar Nahor, keluarga kami sudah sepakat pengen memajukan dia jadi Bupati Humbahas. Kan gitu. Ya, tidak ada yang kami kenal selain Amang. Bantulah Amang. Nah, untuk memenangkan adik kami ini jadi bupati. Nah, itulah pertama kali saya menjadi konsultan. Nggak tahu saya sebelumnya bagaimana menjadi konsultan. Kan tidak ada sekolah konsultan. Tidak ada sekolah konsultan kan. Baik. Nah, pada umumnya konsultan-konsultan yang ada sekarang itu lahir dari pengalaman yang secara sengaja dan tidak sengaja terjun di bidang itu kan. Sekolah saya fisika, Institut Teknologi Bandung. 10 tahun lebih saya penulis buku, pembicara, penceramah gitu. Nggak ada kaitannya dengan politik dan pilkada. Nah, tapi karena ditodong begitu, saya pikir bisalah ini kan gitu ya. Lalu saya teleponlah teman-teman senior di politik kan gitu. Ya kan, ada teman saya. Di PDIP ada, di mana ada gitu kan. Bang, ini ada orang pengen jadi bupati, gimana caranya nih Bang? Oh, kalau dia pengen jadi bupati, kau hubungi dulu surveyor. Ditunjuklah seseorang, namanya Muhtadi, ya kan? Siapa nama lengkapnya? Profesor Muhtadi. Sudah profesor sekarang. Sudah profesor ya. Saya teleponlah beliau ini. Nah, lalu di mana Bang sekarang? Kata Pak Muhtadi, saya di Hotel Mulia. Oke, saya meluncur ke sana, kan gitu ceritanya.
Lalu ketemulah dengan ini 3 bersaudara yang pengen jadi bupati, ini si nomor 2 yang pengen bupati kan. Nah, ya survei dulu. Kalau survei caranya begini, bayarnya sekian, nanti hasilnya begini. Kira-kira begitulah keterangan Pak Burhanuddin Muhtadi ini. Kurang lebih 3 minggu sudah selesai survei, hasilnya sudah dapat. Saya sebagai konsultan, udah kan itulah saya katakanlah disitulah saya dibaptis menjadi konsultan. Ya kan, saya bacalah hasil surveinya. Baik. Dari situ saya terjemahkan ini menjadi hal-hal yang perlu dilakukan oleh ketiga bersaudara ini dalam rangka dia menjadi bupati. Gitu kan? Nah, hasil survei pertama begitu. Dapat. Survei pertama itu menunjukkan Dosmar Banjarnegara cuma menduduki ranking 16 dari 20 calon bupati Humbahas waktu itu yang dijaring oleh survei, ya kan? Waktu itu bursa calon-calon bupati Humbang. Iya, bursa calon bupati Humbang ada 20. Dosmar nomor 16. Nomor 1 adalah petahana. Ya kan? Petahananya adalah wakil bupati Humbahas 2 periode. Marganti Simanulang. Marganya kan. Nah, habis dari survei ini ada sejumlah saran dari survei ini melakukan ini dan itu, ini dan itu. Laksanakan, dilaksanakan. 6 bulan kemudian saya gelar lagi survei, bikin lagi survei oleh surveyor yang sama. Tapi udah ketahuan hasilnya Dosmar naik ranking dari nomor 16 menjadi nomor 6. Oh, 2 kali survei itu langsung. Naik drastis kan dengan menerapkan saran-saran yang kita temukan dari survei pertama. Nah, hasil survei kedua saya analisa lagi, saya terjemahkan, saya mengerti, saya pahami, saya diskusikan dengan pihak-pihak yang menurut saya mengerti dan tahu banyak tentang Humbahas. Hasil survei kedua membuat Dosmar naik lagi. Sudah menjadi nomor 2. Dari nomor 16 ke nomor 6 ke nomor 2. Naik terus. Petahana tidak berubah, nomor 1 kan. Nah, kita kan ngejar petahana ini. Itu nomor lain-lain kita nggak terlalu perhatikan lah itu ya. Nah, akhirnya saya bilang lagi, kita perlu bikin survei ketiga nih. Ya, harapannya survei ketiganya nanti menunjukkan agar Dosmar ini bisa nomor 1 kan gitu. Kita gelarlah survei ketiga oleh lembaga survei yang tadi, indikator politik, pimpinan Burhanuddin Muhtadi kan gitu. Betul saja, survei ketiga dia udah sama dengan itu. Petahana. Ya kan? Itu artinya peluang menang bisa diperkuat sekali kan. Itu Pak Burhanuddin Muhtadi malah bilang sama saya, kalau begini perilaku survei Bang, ini menang nih. Dia bilang begitu kan. Dari mana kau tahu? Bilangnya, loh, ini kami kan sudah survei, ratusan survei sudah kami lakukan di Indonesia ini. Kalau kelakuan survei begini, ini menang. Walaupun menangnya tipis, katanya. Ya oke. Langsung saya bilang lah sama 3 brothers Banjarnegara, menang kalian. Tinggal satu yang perlu kalian perhatikan. Jangan sampai kalian nanti kalah gara-gara money politik. Lawan, kan? Itu juga tantangannya. Oh iya, tantangannya kan itu. Ini kan masih menurut survei, ya kan? Apa yang harus kami lakukan, Bang? Ya, kalau money politik ya harus dilawan dengan semacam itu juga lah. Orang Batak bilang kan tugu-tugu ya kan? Nah, jadi akhirnya pertandingan terakhir kan di situ. Dia pakai tugu-tugu ya kan? Pilih dulu pakai tugu-tugu yang lebih luas atau lebih banyak. Bisa dihitung nggak itunya, dananya berapa itu? Ya, saya konsultasi juga dengan orang-orang politik yang biasa melakukan pilkada kan? Ya, untuk daerah itu namanya bertarung di tingkat akhir harus tersedia cash 25 miliar katanya. Itu usulan partai? Ya, orang-orang politik lah, teman-teman di politik lah yang biasa melakukan pilkada, ya kan?
Jadi saya sebenarnya juga berguru, belum punya pengalaman kan. Jadi saya menjadi konsultan, tapi di pihak lain saya juga mengkonsultani diri saya terhadap tokoh-tokoh politik yang lebih senior, yang lebih mengerti, yang lebih paham dan lebih punya pengalaman. Saya kan lebih punya pengalaman. Oke, akhirnya menang. Dosmar dan Janahor terpilih menjadi bupati terpilih kan. Menanglah dia. Itu kemenangannya 3% saja. Tipis kan kemenangannya. Ya, tapi yang penting kan menang. Itulah pengalaman saya pertama kali menjadi konsultan. Kemudian menjadi konsultan kedua dan ketiga datang dengan sendirinya. Tahun 2008 datanglah calon bupati Dairi. Ya, calon bupati Dairi namanya Edi Brutu. Edi Brutu ini ya teman lama ini dulu waktu masih di kampus di Bandung kan. Sile, saya kepengen jadi bupati, bantulah. Ya, ngomong gitu dia kan. Bahasa pak-pak itu ya, Sile. Kan, gitu ya. Kami juga punya hubungan perfamilian lah, ya, kerabat lah gitu kan. Bantulah dia. Ya peranku itu sebagai konsultan juga, cuma nggak perlu lagi 3 kali konsultan seperti yang pertama tadi. Sekali aja survei. Dari situ dapat kubaca yang paling penting adalah ini. Gitu kan, harus dilakukan. Betul. Dengan satu syarat paling penting itu saja, menanglah ini Pak Brutu ini. Jadi bupati Dairi, baru saja dia pensiun. Selesai masa jabatannya, ya kan? Itulah pengalaman saya yang kedua. Tapi jumlah surveinya udah berkurang dari 3 kali survei menjadi 1 survei. Artinya kemampuan analisa Amang berkembang lah ya. Si konsultannya kan jadi pintar. Kira-kira gitu kan. Waktu itu biaya survei 150 juta. Sekali survei 150 juta. Itulah yang dibayar Janahor sama dibayar si Brutu kepada lembaga survei. Langganan saya. Lembaga survei langganan saya kan tadi itu ya. Indikator politik, pimpinan dari Burhanuddin Muhtadi. 2019 kira-kira 6 bulan menjelang COVID, datanglah Polta Sitorus namanya. Sebelumnya, waktu dia mencalonkan pertama itu belum konsultannya, Mang? Belakangan baru saya tahu, ini Polta Sitorus itu junior saya jauh waktu dulu kuliah. Di ITB? Di ITB, ya kan? Tapi saya kenal lagi, saya berapa ya, kira-kira 8 tahun di atasnya kan? Nah, dan saya nggak tahu, nggak kenal dia selama ini. Tiba-tiba dia datang ke kantor saya beserta istrinya. Nah, langsung dia panggil Tulang sama saya kan. Nah, jadi gini Tulang, saya pengen minta bantuan Tulang. Saya mau maju pilkada kedua kali. Pilkada 1 dulu udah maju saya, tapi kalah. Dia bilang gitu kan. Nah, saya tahu Tulang yang mengkonsultanin Dosmar. Dia menang, saya kalah. Padahal duit yang saya belanjakan, saya keluarkan lebih banyak dari Dosmar, katanya dia. Ya kan? Oh ya? Emang berapa Pak keluar duit? Itu bilang kan. Dosmar saya tahu. Gitu kan. Saya keluar 50, katanya. 50 M maksudnya. Wah, gila kali aku bilang. 50 M keluar kalah. Tapi kalah. Hebat kali. Dosmar nggak sampai segitu. Ya aku tahu Tulang, makanya aku datang ke sini, kan? Gila juga ya. Terus, emang siapa konsultanmu? Nggak pakai konsultan aku Tulang. Oh patutlah, kau merasa sudah hebat rupanya kau alumni Bandung, alumni Amerika gitu kan? Nah udah, kalau kau mau aku bantu, bikin dulu survei. Kami gunakan lagi survei yang pertama tadi, indikator politik, pimpinan, Burhanuddin tadi. Gelar survei di Toba, kan gitu. Di Toba dilakukan survei 2 minggu kurang lebih, keluar hasilnya. Dan kami bahaslah ini hasil survei ini sama-sama di kantor saya. Di kantor saya kan ada fokus, ada screen, ada layar, dan lain-lain gitu. Jadi enaklah membahas hasil survei itu yang ditunjukkan oleh lembaga survei ini.
Dari situ aja udah kita lihat, nah ini kau yang bikin kalah, ini yang kau bikin kalah. Kita lihat kok dari situ kan. Jadi sekarang kalau kau menang, nah ini hasil survei ini juga menunjukkan kan, bahwa di Toba sebelumnya ini yang mengecewakan masyarakat. Ini yang membuat masyarakat kemudian merasa tidak suka dengan bupati yang sekarang. Itu kan ketemu itu di hasil survei kan. Itu apa namanya, Bang? Menemukan itu? Ya, itu tergantung pertanyaan yang kita ajukan dalam survei. Jadi setiap surveyor kan punya pertanyaan kurang lebih 100 yang mereka ajukan kepada responden. Nah, setiap survei yang biasa dilakukan kalau pilkada itu 400 respondennya. Itulah yang mewakili seluruh masyarakat Toba, Dairi, atau Humbahas. Nah, istilahnya respondennya. 400 orang, kepada mereka diajukan kurang lebih 100 pertanyaan. Hasilnya, jawaban dari masyarakat ini, itulah hasil survei. Nah, saya memang beda. Saya tambah 20 pertanyaan. Dari pertanyaan lembaga survei? Daripada pertanyaan ini. Saya juga pengen ditanya ini, pengen ditanya ini, gitu kan. Di antara lain, pertanyaan yang berasal dari konsultan Jansen Sinamo, apa yang paling mengecewakan bagi masyarakat Toba, atau masyarakat Dairi, atau masyarakat Humbahas? Untuk menemukan apa yang penting yang harus penting itu kan. Nah, itu yang kita sebut, kalau Bung Karno menggunakan istilah ampera, amanat penderitaan rakyat. Nah, mungkin semua kita masih ingat kan. Amanat penderitaan rakyat menurut Soekarno adalah hal-hal yang membuat rakyat Indonesia menderita. Nah, di zaman Bung Karno, hal-hal yang paling membuat rakyat Indonesia menderita adalah penjajahan. Nah, kalau penjajahan adalah ampera, berarti amperanya adalah lepas dari penjajahan alias merdeka. Slogan merdeka itu terus dikeluarkan ya. Kan sejarawan mencatat adalah Bung Karno merupakan orang pertama dari semua bapak-bapak pergerakan bangsa, pergerakan nasional yang dimulai dari 1908 zaman itu, Budi Utomo dan lain-lain kan. Tapi adalah Bung Karno yang pertama kali meneriakkan merdeka. Merdeka adalah ampera, amanat penderitaan rakyat. Sudah ratusan tahun rakyat Indonesia menderita di bawah penjajahan Belanda. Dan itu membuat rakyat Indonesia mendukung Soekarno. Nah, itulah yang membuat rakyat Indonesia mendukung Soekarno. Sampai Soekarno kan menyebut dirinya jadi penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi menurut Soekarno, sebenarnya rakyat juga pengen teriak merdeka, tapi lidah mereka seperti keluh. Tidak mampu mengatakan ini, meneriakkan ini. Soekarno yang teriak merdeka. Penyambung lidah rakyat Indonesia ingin berteriak, tapi tidak mampu berteriak. Karena dijajahkan. Nah, itu loh. Asal-usul kata merdeka itu dari situ. Merdeka! Yang kemudian diwarisi oleh PDI Perjuangan sampai hari ini kan. Teriakan sakral mereka itu merdeka dan gitu ya. Itulah ampera, amanat penderitaan rakyat. Jadi saya pengen tahu juga kan, amperanya rakyat Toba apa, amperanya rakyat Humbahas apa gitu. Ya kalau saya sih nggak ampera, saya bikin istilahnya imperatif. Jadi imperatifnya Toba apa, imperatifnya Humbahas apa. Jadi mengetahui kebutuhan utama itu dibutuhkan segera, urgen begitu ya. Itu yang paling membuat yang urgen ya. Menderita kan, karena tidak terlaksana atau tidak terlihat atau tidak dilaksanakan. Di mana-mana kan gitu. Pemerintah itu walaupun katanya tugasnya itu adalah memakmurkan rakyat. Tapi biasanya pemerintah-pemerintah yang berkuasa mengecewakan rakyat. Ya kan? Apa yang membuat mereka kecewa? Itulah ampera menurut Bung Karno, itulah imperatif menurut Jansen Sinamo kan? Jadi imperatifnya apa? Apa yang membuat rakyat Toba menderita, tidak suka, menghujat pemimpinnya, gitu kan? Jadi saya menemukan itu. Imperatif itu ya? Imperatif,
Saya menemukan itu untuk dairy, saya menemukan itu untuk goa. Dari survei, hasil survei. Dari hasil survei. Oke. Jadi naik juga calon kepala daerah tidak melakukan survei ya? Ya naif lah. Sebab kalau kita tidak melakukan survei, itu artinya kita tidak tahu apa-apa mengenai daerah yang kita pengen jadi bupatinya gitu kan? Oke. Iya. Masa ada orang pengen bupati nggak ngerti apa-apa mengenai daerahnya, ya kan? Oke. Jadi kalau dia memang serius jadi bupati, pertama yang ingin diketahuinya adalah apa yang selama ini mengecewakan masyarakat. Kebalikannya, ketemu apa yang kira-kira akan membuat rakyat bahagia, senang, kan gitu. Pak Jansen, berarti dari ratusan pertanyaan tadi, 150 pertanyaan, lalu Pak Jansen sebagai konsultan pilkada menambahkan, itu juga bisa menemukan keterpilihan calon yang mau disurvei. Misalnya dari situ bisa mungkin ditemukan, ya tidak penting dia maju karena ya kepesohorannya misalnya ditemukan tidak begitu disukai masyarakat, bisakah? Bisa. Dari survei yang sama, yang paling umum ditemukan kalau survei adalah itu yang ditemukan elektabilitas. Oke, baik. Elektabilitas itu terdiri dari 2 faktor. Oke. Yaitu kedikenalan ditambah kedisukaan. Oke. Sejauh mana dia dikenal masyarakat atau populer di masyarakat, ditambah dengan sejauh mana dia disukai oleh masyarakat. Kalau dua-duanya rendah, berarti elektabilitasnya rendah. Kalau elektabilitasnya rendah, yang mendingan nggak usah maju dong. Pasti kalah kan? Pak Jansen, ini yang selalu juga agak dalam tanda petik, agak malu-malu kucing orang membicarakan biaya politik. Ternyata orang sebut, ya nggak ada biaya politik begitu. Ternyata biaya politik juga untuk jadi pilkada itu, jadi calon pimpin daerah itu harus memang disiapkan untuk biaya. Itu juga orang-orang naif. Kau mau mengawinkan anakmu nih, yang laki-laki nih. Iya. Mau dapat baru panggabean misalnya. Orang Batak kan menyebutnya kan pakai tuhor kan? Ya. Bisa dia tuhor nah, bisa dia sinamokna kan itu. Jadi ujung-ujungnya pasti ada sejumlah rupiah sebagai bagian dari adat itu untuk mendapatkan seorang calon istri, betul nggak? Kau mau jadi S1, mau jadi S2, mau jadi S3, ada biaya nggak? Ya pastilah. Ya kan? Ya. Yang digratiskan pemerintah kan baru sampai SD aja. Oke. SMA aja belum gratis. Apalagi S1, S2, S3, makin tinggi biayanya, makin tinggi biasanya. Kau mau masukkan anakmu jadi polisi, menjadi tentara, gratis nggak? Ya. Nggak juga kan? Terus sekarang udah jadi polisi, udah punya pangkat. Anak kita misalnya ini udah polisi, sekarang dia mau naik pangkat lagi. Dari AKBP pengen jadi kombes, gratis nggak? Nggak gratis. Mau naik pangkat lagi jadi brigjen, gratis nggak? Nggak gratis. Lalu bagaimana ceritanya orang pengen jadi bupati gratis? Kan nggak mungkin. Iya, iya. Pengen jadi bupati, ada ongkosnya, ada biayanya. Apapun namanya itu tetap biaya, ya kan? Mau biaya politik atau biaya pilkada, pokoknya itu melibatkan harga, price. Kan gitu. Jadi ini sebenarnya tidak ada yang gratis di dunia. Pak Sinamo, kita lihat juga sebelum misalnya calon pimpinan daerah terdaftar di KPU menjadi calon resmi, sepertinya pertarungan juga rentetannya kan panjang dari kabupaten ke provinsi sampai pusat nanti. Ya. Karena fakta-faktanya juga kadangkala sudah merasa di kabupaten dia sudah diterima, didukung, tapi buktinya di provinsi dan pusat nanti tidak dikenal apa-apa dia begitu. Ya, itulah sistem politik dan sistem kepartaian kita ya. Ya, kita nggak bisa apa-apa terhadap itu. Ya begitu aturannya Golkar, ya sudah ikutlah aturan Golkar. Kalau mau nyalek atau nyabuk calon bupati dari Golkar, begitu juga aturan PDIP. Semua partai punya aturan begitu. Ya. Partai di tingkat kabupaten kota, namanya itu penjaringan. Oke. Dijaring, umpamanya hari-hari ini saya tahu
di daerah saya, di daerah sana, oh yang mendaftar ke PDIP ada puluhan orang, ya kan? Kalau sekedar mendaftar sih gratis, ya kan? Ya. Tetapi tugas PDIP daerah kan hanya menjaring. Ya. Nanti hasil jaringan mereka kirim ke Medan. Saya kira di tingkat Medan pun masih gratis. Baru terakhir dikirimlah ke Jakarta yang memutuskan dari sekian bakal calon bupati dari PDIP kan cuma satu yang direkomendasi Dari pusat. Oleh Ibu Megawati dalam hal ini kan. Dari perjuangan Satu, misalnya. Oke. ya kan? Nah di tingkat tertinggi itu ini bakal calon ini kan juga bertarung. Oke. Ya tergantung siapa temannya di situ, siapa yang mendukungnya dia di situ. Jangan sampai ada orang di DPP tidak suka sama dia atau bermusuhan sama dia kan gitu. Sebagai konsultan pilkada, Pak Jansen, apa yang harus disiapkan dari tingkat kabupaten atau kota, lalu ke provinsi, dia nanti sampai menemukan rekomendasi atau mendapat rekomendasi dari pusat DPP partai begitu? Ya, yang paling pentingnya uang lah, dana kan. Jadi lagi-lagi tidak ada makan siang gratis. Iya, makan siang aja nggak gratis, apalagi jadi bupati. Okay. Ya kan? Jadi itu harus dipersiapkan. Jadi kalau seorang punya aspirasi pengen jadi bupati, sebenarnya dari awal dia udah tahu, udah mengerti, sudah banyak orang bilang. Nah, harus cukup modal sekian, harus ada modal sekian kan gitu. Tapi kemudian Pak Jansen, pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang secara integritas layak memimpin, tapi dia tidak punya biaya dana untuk mencalonkan diri karena biaya politik yang mahal itu tadi? Kalau dia punya integritas yang bagus, kalau dia punya skill yang bagus, kan tidak cukup integritas. Itu amang buruh saya di kampung saya juga integritasnya tinggi sekali, ya kan? Ya tapi dia petani biasa di kampung sana kan, mana ada orang mau mensponsori itu jadi bupati. Jadi integritas tinggi, nama yang bagus, kemudian skill yang tinggi dalam kaitannya dengan kebupatian ini, itu yang mungkin menemukan sponsor. Ada sponsor yang akan membiayai dia untuk bertarung dalam kebupatian ini kan. Apakah ini juga sponsor yang disebut oligarki itu? Oligarki juga menjadi semacam momok atau ketakutan tersendiri bagi orang-orang yang takut disponsori oligarki, kan oligarki ini bisa mengendalikan nanti ke pemerintahan kalau dia terpilih. Katanya begitu, ya kan? Ya sama saja. Oligarki kan juga tidak memberikan sponsorship-nya gratis, ya kan? Jadi kalau dia mensponsori calon bupati atau calon wali kota atau calon gubernur bahkan calon presiden, si oligarki ini kan juga punya hitung-hitungan lah, katakan gitu. Kalau kau terpilih, ya gimana membayarnya oligarki ini kan gitu, ya kan? Lah kalau itu kan memang sudah praktek internasional begitu. Ya tidak ada presiden dimanapun di permukaan bumi ini yang bisa menang menjadi presiden, termasuk di Amerika, tanpa dukungan atau tanpa sponsorship dari oligark, kan gitu ya. Nah, sebutlah untuk kasus yang kita bicarakan ini bupati wali kota, pasti ada semacam itu. Entah siapa itu. Terus ya tinggal mengatur aja supaya pertandingan menjadi bupati ini tidak dibuat sampai merugikan rakyat, kan gitu, ya kan? Bahwa dia si sponsor atau oligark ini pada akhirnya mendapat imbalan, ya iyalah. Lagi-lagi nggak ada sarapan yang gratis. Mungkin ini juga penting kita dengar sebagai orang yang berpengalaman mengkonsultasi beberapa bupati yang sudah menang. Pak Jansen, selama ini kan kita terkooptasi biaya politik itu ya di masyarakat begitu. Tapi sepertinya rentetan tadi, sejak dari pendaftaran di pengurus partai kabupaten pun sudah ada biaya-biaya yang harus sampai pusat, itu yang kadangkala sepertinya
tidak disadari para calon ini. Ya, sebenarnya calon tidak mungkin tidak menyadarinya. Nah, ya tahulah dia. Ya. Kalau dia mendaftar ke kantor partai misalnya di Dolo Sanggul misalnya, atau di Bali Game misalnya. Ya, masa sih dia tidak membawa rokok gitu kan? Ya. Masa sih dia tidak meninggalkan uang rokok? Ya pastilah. Secara etika juga harus begitu ya. Ya kan? Ya, kau aja datang ke kantor ini bawa salam. Oke. Ya, gitu. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya praktek yang lazim sebagai adat, sebagai politik, apapun lah dalam hubungan antar manusia, dalam kerangka sosial kita yang ada itu, memberi itu adalah bagian daripada hubungan sosial itu sendiri. Apakah namanya oleh-oleh, apakah namanya uang rokok, apakah namanya persembahan, entah apalah, sampai istilah yang paling kasar misalnya sogok gitu kan, itu ada. Jadi kalau sudah maju menjadi calon pimpinan daerah jangan munafik juga, artinya dia jangan bilang tidak ada biaya politik ya. Nonsen itu ya. Itu kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau nggak naif, ya dia bisa jadi munafik gitu kan. Di tingkat partai pun orang begitu, oh, kami nggak terima apa-apa, gitu kan? Katanya. Sebenarnya ada terima, tapi nggak mau ngaku supaya yang sudah dikasih itu jangan diminta orang lagi. Suruhku jalohan. Kami tidak terima apa-apa. Padahal dia sudah terima Jabar, kan? Orang kan cenderung juga mengingkari apa yang sudah diterimanya. Enggak lah, ada begitu-begitu katanya kan. Saya jadi tergelitik juga Pak Jansen. Kalau demikian, rentetannya kan memang rekomendasi partai ini kan tidak mudah sebenarnya untuk mendapatkan sampai ke pusat. Lalu kan undang-undang memberi ruang juga untuk calon independen. Pengalaman Pak Jansen melihat calon-calon independen ini bagaimana? Ya, secara undang-undang itu memang ada. Boleh, silahkan kalau nggak mau partai independen. Tapi terus terang saya sampai sekarang belum pernah melihat ada orang yang dari jalur independen menang. Ada pernah kasusnya di Makassar. Ya itu kan kita baca di koran kan, katanya ada menang di sono atau. Tapi yang saya lihat sebagai konsultan, justru orang yang memilih jalur independen malah kalah. Saya udah lihat sendiri itu, ya kan? Ada di Simalungun. Calon kalah, dia memilih jalur independen. Dia tidak suka lah dia jalur partai. Oh, partai itu begini, ya, buat dia partai itu sudah kayak monster gitu kan. Ya udah, pilih jalur independen, ya kalah gitu kan. Begitu juga saya lihat di Karo ada yang begitu, ya kan. Begitu juga di Dairi ada yang berani jual, tapi kalah semua. Jadi saya sebagai konsultan tidak pernah menganjurkan orang mengambil jalur independen, walaupun itu legal-legal saja menurut undang-undang, boleh-boleh saja. Pak Jansen, terakhir ini pertanyaan kami dari Suara Tapian, sebagai konsultan pilkada, tentu kita berharap Pak Jansen memberi kiat-kiat umum, mungkin kiat-kiat yang inti, yang privat tidak mungkin dibagikan kan, karena itu hak Pak Jansen. Tapi paling tidak agar orang tahu bahwa kalau dia mempersiapkan diri menjadi calon pimpinan daerah, dia harus sudah matang dengan berbagai masukan Pak Jansen. Praktisnya ngomonglah dengan saya. Kita ngomonglah, datanglah ke kantor saya, gitu kan? Atau saya datang ke kantor Anda juga boleh, ya kan? Tapi sejak langkah pertama itu memang Anda sudah keluar biaya, ya kan? Saya kan konsultan gratis, saya juga kan bukan konsultan yang gratis. Saya belum apa-apa udah minta DP, ya kan? Karena sejak langkah pertama saya sudah kerja. Saya kan konsultan ini sebenarnya adalah pekerja profesional yang menjual jasa. Jasa yang saya berikan adalah konsultansi. Konsultansi politik, konsultansi pemenangan seseorang menjadi bupati atau wali kota. Saya beberapa berita online membaca, ada statement Pak Jansen, ya kalau saya mengkonsultani calon pimpinan daerah pasti menang. Ini terkesan arogan Pak, bisa? Ya itu pengalaman saja.
sejak 10 tahun yang lalu sudah 3 bupati yang konsultanin, Benar-benar menang semuanya ya. menang. Iya. Dan tingkat itunya keterpilihannya makin bagus. Iya, bupati pertama menangnya 3%, bupati kedua menangnya 50%, bupati ketiga menangnya 72%. Itu. Nah, jadi saya berani mengatakan belum pernah ada bupati yang saya tangani, saya pegang kalah. Oke. Bahkan yang kalah pun tadinya, Ya. begitu pindah konsultan ke saya menang. Oke. Itu kan. Dan 70% dia terpilih. 72%. Oke. Apakah itu kesombongan? Ya, silahkan dirimang-rimangi sendiri kan. Nah, saya kan sebagai orang bisnis yang menjual jasa, kan cenderung menonjolkan keberhasilan saya kan. Ya. Ya kan? Jadi kalau saya yang pegang dia jadi bupati, menang kau kan gitu Ya. kan. Asal kau mengikuti semua resep yang disampaikan oleh konsultan. Terutama dengan lembaga survei tadi dipakai ya? Iya, survei kebetulan disinggung. Itu adalah yang paling penting dalam proses pemenangan seorang calon kepala daerah, bupati atau wali kota. Ya, inilah misalnya nih 2024 ini sudah ada 3 nih. Sekarang sudah pada mendaftar nih, sudah Pak mendaftar Jansen. Semua, ya. Ya kan? Nah, mungkin bisa tambah lagi 1 atau 2 lagi kan? Oke. Jadi di pilkada 2024 ini yang sudah pasti 3. Ya. Ada kemungkinan jadi 4 dan 5 masih bertambah kan? Karena calon-calon yang ada sekarang bakal calon bupati juga masih banyak yang ragu-ragu. Ya. Banyak yang nimbang-nimbang, lihat dulu lah. Ya. Gitu. Mungkin nanti last minute baru mereka minta tolong, Pak, saya pengen juga dikonsultan ya. Jadi konsultan. Itu biasa itu kan. Kalau ditanya resep umum. Ya. Yang pertama, lakukan survei dulu. Survei harus dilakukan oleh lembaga survei yang betul-betul paten. Ya, kalau saya ditanya, itu adalah indikator politik ya. Pimpinan dari Burhanuddin Muhtadi. Itu selalu yang saya pakai, ya kan? 1. Kedua, kalau sudah ketemu hasil surveinya, itu kita bahas bersama, tidak hanya saya. Si calon bupati, calon wali kota juga ikut membahasnya bersama dengan si lembaga survei, ya kan? Ini apa artinya? Ini apa artinya? Ini apa artinya? Pada dasarnya kan itu tugas konsultan. Mengerti dan memahami dan menafsirkan temuan survei, ya kan? Nah, tadi kan saya bilang ada 20 pertanyaan ekstra yang saya ajukan. Ini berasal dari pengalaman saya. Terutama kalau saya itu untuk menemukan ampera dari sebuah daerah. Ya. Atau istilah saya tadi imperatif. Imperatif itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan kalau mau selamat. Itu imperatif. Dicontohkan, Pak. Bagaimana? Ya, misalnya gini. Kalau sekarang ini ada dokter yang mengukur tekanan darah saya, dan dijumpai tekanan darah saya 250 per 180. Udah bahaya. Itu kan udah bahaya. Imperatifnya detik ini juga harus kita ke rumah sakit masuk ICU dulu kan, supaya langsung dirawat. Jangan udah tekanan darah setinggi itu masih minum Bodrex kan gitu kan. Nggak mempan itu. Imperatif adalah sesuatu yang wajib dilakukan kalau kau mau selamat. Itu imperatif. Jadi ada imperatifnya Simalungun, ada imperatifnya Siantar, ada imperatifnya Dairi. Kalau Dairi atau Simalungun mau sukses, rakyatnya tidak lagi menderita seperti dulu, ada imperatifnya. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, saya paling penting mencari lewat survei adalah imperatif. Sebab nanti seluruh program pemenangan dia berangkat dari sini. Ya kan, mau kita bikin visi atau kan misi, ya itu visi dan misi itu kan kata-kata manis. Textbook, ya kan? Jadi hasil dari survei ini yang mengerucut jadi visi dan misi ya? Iya, sesudah kita temukan imperatif, baru kita bisa membuat visi dan misi. Ini kadang-kala dibuat visi misi dulu, padahal imperatifnya belum ditemukan. Iya, dia cuma baca textbook itu. Itu kan visi dan misi kan banyak diajarkan di textbook. Ya, kita yang sering mengikuti training, seminar, manajemen. Dulu, itu kan
kita diajarkan, oh bikin visi begini, bikin misi begini, katanya banyak banget buku mengenai visi dan misi. Iya. Biasanya dalam kaitannya dengan leadership, Iya. kepemimpinan. Nah, saya kan guru juga di situ, Iya. ya kan? Sudah terkenal guru etos Indonesia. 30 tahun saya Iya. bergerak di bidang itu kan. Nah, orang kalau mau jadi bupati, kalau visi dan misinya dibikin ala textbook, Iya. ya itu tidak membumi, tidak menggigit, tidak punya daya. Jadi visi dan misi yang kita buat adalah dari hasil survei, yakni imperatif tadi atau ampera ini. Jadi kalimat-kalimat imperatif inilah yang kemudian kita olah menjadi kalimat visi dan misi, ya kan? Itu baru powerful. Itulah sistem kekonsultanan saya, gitu kan? Ya. Jadi bukan dari langit ketiga diambil kata-katanya. Saya dengar juga dengan kemampuan yang Pak Jansen terapkan lewat survei itu juga ditemukan biaya politiknya. Bisa dihitung. Ya. Nanti dari imperatif kan bisa kita uraikan lagi dia menjadi action plan. Apa yang harus dilakukan untuk menang, kan gitu kan? Oke. Muncullah mungkin 30, mungkin 40, mungkin 60. Oke. Bahasa Inggrisnya things to do. Oke. Hal-hal yang mesti dilakukan. Itulah program. Program pemenangannya di tingkat daerah, di tingkat Simalungun, di tingkat kabupaten kota itu kan serangkaian action plan yang dilakukan semasa kampanye dan selama kampanye, Oke. ya kan? Nah, itu setiap action plan kan ada biayanya. Nah, misalnya, ambil contohnya, pastilah dalam sebuah proses pilkada dibutuhkan keamanan. Oke. Nah, ada namanya kepala bidang keamanan gitu kan, seksi keamanan lah katakan begitu, yang mengatur dengan pihak keamanan supaya proses pilkada yang diikuti aman, supaya jangan ada orang menipu dia, Oke. supaya jangan ada orang mengakal-ngakalin si calon ini kan. Oke. Itu kerjanya pihak keamanan. Oke. Kepada siapa dia minta tolong soal keamanan dan pengamanan ini? Ya. Ya dari polisi. Oke. Ya, tapi polisi yang turun tangan mengawal proses pilkada ini dengan baik tanpa berpihak kepada siapapun, tidak kepada salah satu calon yang kebetulan misalnya petahana. Oke. Itu kan tugas keamanan. Oke. Itu kan ada harganya. Biaya juga. Biaya. Ya, saya pernah mengkonsultasi seorang bupati yang harus membayar biaya keamanan ini 7 miliar. Biaya keamanan saja loh. Oke. Ya kan? Untuk apa itu sebesar itu? Ya itulah biaya yang diminta oleh pihak keamanan. Ya kan? Sama aja. Umpamanya kita pesta lah di rumah ini. Ada pesta ulang tahun atau pesta arisan lah misalnya di rumah ini. Kan kita butuh keamanan dari RT, dari RW kan? Ya. Nah, nanti pihak keamanan inilah yang mengatur segala macam, termasuk parkir, supaya pesta yang berlangsung di rumah kita ini berjalan aman tanpa gangguan, tertib. Ya. Sehari 2000-an katanya kan. Oke. Ya. Kita bayar nggak kepada Contoh yang bagus ya. RT sama RW itu? Pasti bayar kan? Tukang parkirnya juga sudah dapat, bayar juga. Iya kan? Itu kira-kira. Jadi Oke. kalau kita minta tolong, ya pihak polisi misalnya dan lain-lain yang akan menjaga pengamanan dan keamanan proses pilkada yang diikuti si calon ini, ya ketika dia membicarakan itu kepada pihak keamanan ada harganya juga. Oke. Itu yang tadi saya bilang. Saya pernah melihat seorang calon bupati yang saya konsultasi bayar 7 miliar. Oke. Ada keamanan. Kalau demikian Pak Jansen, apa beda konsultan pilkada dengan tim sukses? Bedanya kalau konsultan, Ya. pemahaman saya, itu adalah pada dasarnya konsultan ide, konsultan gagasan. Dialah yang menemukan Supervisi lah ya ide-ide terpenting yang dibutuhkan untuk menang. Oke. Itu konsultan. Jadi saya itu konsultan ide. Oke. Nah, beda dengan
tim sukses. Tim sukses adalah pelaksana Di lapangan. di lapangan rumusan dari konsultan ini bersama calon bupati. Oke, jadi ikut juga dia merumuskan ya. Ikut. Nggak pernah ada konsultan bekerja sendiri, tahu-tahu dia udah jadi tinggal makan, itu nggak ada konsultan begitu. Oke. Ya kan? Jadi hasil temuan lembaga survei itu kita bicarakan, kita diskusikan, kita olah bersama calon bupati Oke. atau calon wali kota. Nah, sekarang kan tinggal melaksanakannya di daerah, Oke. di kota, di kabupaten. Nah, untuk itu dibentuklah tim sukses. Oke. Ya, tim sukses ini ada namanya tim sukses kabupaten, ada namanya tim sukses kecamatan, ada namanya tim sukses desa, gitu kan? Oke. Nah, mereka lah pelaksananya di lapangan. Apa yang mereka laksanakan adalah rumusan atau action plan yang tadi sudah sebelumnya dirumuskan atau disepakati oleh calon bupati dan konsultannya. Oke. Inilah 1, 2, 3, sampai 40 misalnya. Kegiatan yang mesti dilaksanakan oleh tim sukses di lapangan. Oke. Itu kan? Nah, lagi-lagi, ini kan setiap action plan ada harganya, Oke. ada biayanya. Di situ saya tanya Pak Jansen. Kalau Mahardika Institute dengan Jansen Sindangmo namanya ya sudah punya reputasi, namanya sudah dikenal masyarakat. Tapi untuk mempersiapkan tim sukses dalam arti koordinator dari tim sukses ini kan juga butuh ketelitian. Kadang-kadang juga karena keluarga atau kedekatan, padahal dia tidak mengerti di lapangan begitu. Nanti konsultan ikut di situ membantu si calon bupati Oke. memilih tim sukses. Oke. Sesudah dipilih pun nanti tim sukses ini perlu di training, seminar, ya kan? Itu yang saya lakukan dulu terhadap calon bupati Dusmar Banjarnahor. Oke. Saya sudah rumuskan bersama-sama. Inilah tema kampanye ini, action plan-nya ini, imperatifnya ini. Akhirnya saya ringkaslah semuanya itu menjadi program pemenangan Dusmar Banjarnahor dalam sebuah akronim bahasa Batak. Membahas hebat. HEBAT, Ya. ya kan? Itu bahasa Batak. Ini hebatnya bahasa Indonesia. Ya. HEBAT itu singkatan dari membahas nama Tuhan Jalamaduma. Hemena Godang, Tanona Bidang. B. Baen Murah Argani Pupuk. Oh, itu imperatif tadi? Iya. Oke, baik. Nah, saya menemukan imperatif dibahas dua, soal pupuk dan soal jalan-jalan desa. Oke. Jadi, Baen Murah Argani Pupuk, A. Asa Gabena Niula, Sinur Nabenaha. Oke. T. Ture Dalatuhuta, Sahatu Balian, Asalaku 33. Oh. Gitu kan? Sederhana ya. Petani, mayoritas pemilih bahasa petani. Ya. Tapi temuan saya lewat survei tadi mengatakan ampera mereka dua hal. Mereka menderita karena selalu nggak gampang dapat pupuk saat diperlukan. Ya. Kalau sudah musim tanam, cari pupuk setengah mati. Ya. Kalau ada harganya selangit, hilang tuh pupuk, gitu kan? Oke. Jadi makanya saya bikin Baen Murah Argani Pupuk, ya kan? Lalu T. Ture Dalatuhuta Sahatu Balian, Asalaku sudah 33. Kan gitu. 33 petani apa? Ya hasil taninya itu kan. Kalau jalan-jalan ke desa tidak bagus, bagaimana mereka membawa hasil taninya? Ya itu kan, itu yang ditemukan lewat survei bahwa mereka sangat menderita gara-gara jalan-jalan desa dibahas itu jelek. Oke. Ya kan? Jadi itu operatif jadinya kan, ampera itu jadinya kan. Nah, lalu sesudah jadi bentuknya jadi hebat, ya kita bikinlah brosur banyak-banyak kan. Semua tim suksesnya saya training. Mengerti hebat, menghafal hebat, memahami hebat, dan mengkomunikasikan hebat kepada masyarakat. Jadi Pak Jansen menduplikasikan kemampuan Pak Jansen untuk mengkonsultasi calon ini ke semua anggota tim sukses ya. Termasuk calon bupatinya. Kalaupun calon bupati harus mengerti mempromosikan diri. Cari orang biasanya kalau begini. Pasti ketemu masyarakat,
di mana kau ketemu masyarakat Humas? Biasanya kan di gereja, Di Lapo. di Lapo, bahkan di Juma-Juma. Oke, di Ya kan? kebun gitu. Tiap kali kau ketemu dengan masyarakat, omongkan, bicarakan hebat ini. Jadi saya pengen jadi bupati supaya Humas ini hebat. Hebat itu artinya ini. Ulangi lagi kan? Dalam bahasa etosnya, saya setelah mendukung ya, karena dengung-dengung terus. Nah, jadi gitu kan? Iya. Tapi sambil membicarakan itu jangan lupa bawa kacang. Oke. Ada etika juga ya kan? Kalau dia laki-laki bawalah rokok, Rokok, gitu ya, kan? IBA juga. Iya kan, itu kan semua orang Humas kalau dia laki-laki dewasa pasti merokok. Iya, kan? kalau nggak dibawa rokok, apa Iya, ini? Itu Aduh. caranya gitu. Dari situ kan biaya lagi. Jadi kalau keluar biaya sampai puluhan miliar ya untuk itu juga. Enggak, iya. Oke. Memang begitu yang dilaksanakan. Dia akan keliling dari desa ke desa, ketemu masyarakat. Tiap kali ketemu masyarakat, HEBAT, hebat, kan gitu. Tim sukses juga saya training begitu. Ya kan? Jadi luar kepala ya, harus Iya, bisa. harus bisa. Oke. Itu. Ini sangat banyak ini kita dapatkan Pak Jansen. Terima kasih waktunya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena ini kan suasana mau pilkada ini. Nanti November tahun ini kan kita akan menggelar pesta politik pilkada. Dan sekarang para calon-calon ini sudah sebagian mendaftar. Demikian Pak Jansen waktunya. Ya. Begitu sahabat Terima Suara kasih. Tepian TV, bincang-bincang kami dengan Jansen Sinamo, Guru Etos Indonesia, dan juga konsultan pilkada. Terima kasih.